Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Nida Hodijah dengan NIM 22134136. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemarin. Nah, kemarin itu kelompok 6 sebagai presentator. Minggu selanjutnya adalah kelompok 7, yaitu kelompok saya. Nah, kemarin itu teman-teman membahas tentang menguasai produksi film dari konsep hingga layar dengan teknik dan strategi manajemen yang efektif. Bagus sekali ya judulnya. Oke, kita langsung ke materinya. Yang pertama ada teknik penulisan skenario. Nah, penulisan skenario ini adalah salah satu aktivitas pada tahap praproduksi dalam proses pembuatan film. Nah, adapun alur-alur dalam pembuatan skenario. Nah, yang pertama itu ada cerita, yang kedua ada outline, yang ketiga ada sinopsis, yang keempat ada treatment, yang kelima ada scan plot atau plot twist, yang keenam skrip atau skenario. Nah, di sini kita membahas storyboard dulu ya. Nah, berikut beberapa manfaat storyboard. Yang pertama, untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pembuatan film. Selanjutnya, menunjukkan segi artistik dan estetika dari pembuatan film atau video tersebut. Yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pengingat mengenai alur cerita apabila animator ini mengalami permasalahan teknis seperti lupa segala macam kan. Selanjutnya, mempermudah orang lain dalam memahami alur cerita dengan lebih jelas dan tepat. Selanjutnya, memperlihatkan mengenai beberapa tata letak visual dalam setiap adegan yang dijalankan. Yang selanjutnya kita membahas breakdown script adalah proses penting untuk pembuatan film yang mencakup penguraian setiap adegan dari skenario. Nah, ini tuh breakdown dilakukan oleh seorang kepala produksi, sutradara, atau asisten produksi. Nah, dengan proses ini dapat membantu tim produksi memahami semua kebutuhan yang diperlukan. Nah, selain itu juga dapat memastikan semua aspek dari naskah yang dipahami dan dirancangkan dengan baik sebelum syuting dimulai. Nah, adapun dari tujuan breakdown script ini, yang pertama ada perencanaan produksi, yang kedua itu ada penjadwalan, yang ketiga itu ada anggaran, yang keempat ada komunikasi tim. Selanjutnya kita membahas breakdown budget. Breakdown budget ini dalam konteks produksi film adalah proses perincian dan pengelompokan semua biaya yang terkait dengan pembuatan film. Nah, sehingga mencakup semua aspek dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, ini memberikan gambaran yang jelas tentang pengeluaran yang diharapkan dan membantu tim produksi mengelola keuangan dengan baik. Yang selanjutnya tujuan breakdown budget ini, yang pertama ada perencanaan keuangan yang sudah saya katakan tadi, yang kedua penganggaran yang akurat, jadi tidak kurang tidak lebih gitu ya, jadi sudah ada gambarannya. Lalu yang selanjutnya mendapatkan pendanaan. Nah, komponen utama dalam breakdown budget ini, yang pertama ada biaya praproduksi, yang kedua biaya produksi yang pastinya lebih besar dibanding biaya-biaya lain, yang ketiga ada biaya pasca produksi, yang keempat ada pemasaran dan distribusi. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang manajemen produksi. Manajemen produksi adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu manajemen juga adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya kita membahas departemen produksi. Yang pertama itu ada produser, yang kedua ada line producer atau produser pelaksana, yang ketiga ada manajer produksi atau unit production manager, yang keempat ada akuntan produksi, yang kelima ada manajer lokasi, yang keenam ada production assistant. Yang selanjutnya ada departemen penyutradaraan. Nah, yang pertama ini ada sutradara pastinya, yang kedua asisten sutradara, yang kedua ada asisten sutradara, yang ketiga penulis skenario, yang keempat script continue, yang kelima casting director, dan keenam koordinator pemeran. Nah, mungkin itu sekilas pembahasan yang kemarin dibahas di kelas saya. Sebenarnya kemarin tuh diskusinya kurang efektif ya, karena mungkin 1 MK doang, kalau kelas saya 1 MK doang, terusnya dosennya juga telat, itu yang bikin kayak kita males juga. Yang ketiga, presentator ini pembawaannya kurang dapat dipahami oleh teman-teman semua, jadi kayak mau nanya juga males, soalnya kayak nggak ngerti soalnya nggak ngerti gitu apa yang dibahas oleh teman-teman. Emang mungkin dari kitanya juga kurang memperhatikan. Nah, mungkin selanjutnya
kita bisa memperbaiki diskusi di kelas kita, yang diskusi yang berkualitas, selalu ada tanya jawab yang benar-benar aktif gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.